Ya, baik, kita lanjutkan kuliah kita ya. Kita lanjutkan karena tadi ada sedikit gangguan dalam hal sistemnya, sistem audiovisualnya. Oke, maaf suara saya agak serak-serak basah karena mungkin sedikit agak flu ya. Tidak apa-apa, kita tetap semangat ya. Oke, jadi kenapa switching regulator ini lebih efisien ya dibanding yang tadi yang linear? Pertama karena dia bekerja pada sistem switching, sistem pesaklaran ya. Jadi komponen komponen apa eh, power devices ini atau transistor ini berfungsi sebagai saklar ya. Jadi dia bekerja on dan off ya. Nah, pada saat switch open dibuka berarti tidak ada arus yang mengalir pada power devices ini, pada transistor ini ya. Jadi switch dibuka arusnya nol kan. Oke. Walaupun ada tegangan ya, tapi kalau arusnya nol, tegangan dikalikan nol, hasilnya nol juga ya. Jadi when switch is open, no current flow in it ya. Oke. Nah, pada saat switch ditutup, when the switch is closed, no voltage drop across it. Jadi tidak ada tegangan yang ada pada power device ini. Jadi since power is a product of voltage and currents, no losses occur in the switch. Jadi karena daya itu merupakan perkalian dari tegangan dan arus, sehingga nyaris tidak ada daya di sini. Jadi tidak ada rugi-rugi ya. Jadi power is 100% is transferred from source to load ya. Jadi daya seakan-akan ditransferkan 100%. 100% mengalir melalui beban ya. Ini kalau ideal ya, tentu saja ada rugi-rugi di sini. Tapi yang idealnya tidak ada yang hilang pada switching ini, pada power devices ini ya. Beda dengan di R, ada yang hilang pada R tadi ya. Dan switching regulator ini merupakan dasar atau is the basis of all DC-DC converter ya. Oke. Nah, jadi kalau dibuat ininya, grafiknya, jadi ini tegangan output ya. Tegangan output, kemudian ini terhadap waktu. Jadi dia outputnya berubah pada saat tertutup ada tegangan yang ngalir ke ini. Pada saat terbuka tegangan nggak ada ya. Nah, kalau beban ini bersifat induktif ya, maka arus tetap mengalir walaupun nggak ada tegangan karena ada arus yang disimpan di sini ya. Biasanya beban itu bersifat induktif. Nah, tapi ini pun ada tegangan rata-rata di sini ya, nanti kita akan bahas. Nah, perbandingan antara T-on tuh pada saatnya T-on, ini T-off. T-on berbanding periodenya disebut duty cycle atau D. Nah, P output ini sebenarnya perkalian duty cycle terhadap tegangan sumber ini PS ya. Nanti akan didalami di buck converter atau di sistem yang lainnya nanti. Oke, kita ringkas saja di sini. What is the function of DC-DC converter? Apa itu fungsi daripada DC-DC converter? Jadi kalau dilihat di sini fungsinya the function of DC converter are to convert a DC input voltage Vs into a DC output voltage V output tadi. Yang kedua ini mengubah input DC ke dalam DC output. Jadi besarnya yang berubah ya, tapi tetap sama-sama DC ya. Yang kedua, to regulate the DC output voltage against load and line variation. Dia mengatur tegangan output DC ini terhadap beban dan perubahan sumber, perubahan saluran ya. Yang ketiga, to reduce the DC voltage ripple on the DC output voltage below the required level ya. Jadi mengurangi tegangan AC riaknya, riak tegangan AC pada tegangan output DC-nya ya, di bawah standar yang diperlukan. Yang terakhir
to protect the supply system and the input source from EMI, electromagnetic interference. Jadi DC converter ini bisa melindungi sistem masukannya, ya. Jadi masukannya, sumber masukan daripada EMI. Jadi sistem DC ini bisa mengurangi EMC-nya nanti, bisa mengurangi interferensi elektromagnetiknya dan memperbaiki EMC-nya nanti, electromagnetic compatibility. Tapi belum dibahas di sini ya EMC-nya. Oke, kita lanjutkan ke topologi of DC chopper. Jadi banyak sekali topologi sistem DC to DC converter ini. Jadi DC to DC converter itu disebut juga DC chopper juga. Ya, satu jenis buck ini menurunkan tegangan. Yang kedua jenis boost, ya, menaikkan tegangan. Yang ketiga buck boost, naik turun. Kemudian tipe cuk bisa naik bisa turun, tipe zeta naik turun, tipe Savage dan lain-lain. Jadi banyak penelitian berbagai jenis topologi. Tapi pada dasarnya ya perkembangan dari buck boost itu sendiri ya. Dan pada kali ini saya akan bahas 3 jenis saja, buck boost dan buck boost ya. 3 tipe ini kita akan bahas. Oke, yang pertama tipe buck. Oke. Lihat rangkaian buck. Ini rangkaian sederhana. Saya ambil gambarnya dari Dr. Hasan ya. Oke. Sini kita lihat. Jadi buck ini paling simpel. Buck regulator requires only one transistor ya. It is simple, has high efficiency. Okay, the I over dt of load current is limited by inductor L. Jadi kita lihat di sini. Jadi tipe buck ini yang paling simpel adalah sini ada saklar. Saklar ini satu transistor. Dia ada satu dioda. Ada E, ada C. Masing-masing komponen punya fungsi ya. L ini dia bisa membatasi DI per dt-nya dan juga bisa menyimpan energi sementara dan juga bisa sebagai filter juga. Filter ya. EMC filter. Ya. C juga bisa menyimpan energi sementara dan juga bisa menstabilkan tegangan sini. Oke, dan dioda ini berfungsi pada saat saklar terbuka. Ya. Jadi di sini ada 2 mode ya. Jadi mode sirkuit ketika tertutup, yang kedua mode switch sirkuit atau rangkaian ketika terbuka. Jadi pada saat tertutup arus mengalir melalui L, menyimpan di C, dan masuk ke bebannya. Nah, dioda terbuka. Nah, pada saat switch terbuka, nah baru dioda ini berfungsi. Jadi sini terjadi loop di sini, arus mengalir loop ini ya. Oke. Jadi pada saat on dan off, beban itu mendapat suplai arus dan tegangan ya. Sini. Jadi ini tegangan inputnya naik turun. Ini arusnya naik turun juga tapi tetap ya, tetap mengalir ya. Ini arus di C, ini arus gate-nya, arus saklarnya ini, gate-nya ya. Ini desain prosedur nanti kita bahas ya. Oke, ini tipe buck ya, atau tipe buck. Kemudian parameter apa saja yang ada pada tipe buck ini? Yang pertama kita harus menentukan berapa frekuensi choppingnya atau frekuensi switchingnya. Biasanya yang bagus tuh di atas 20 kHz. Berapapun sebenarnya boleh ya. 1 Hz, 2 Hz dan itu boleh. Tapi yang bagus tuh 20 Hz sampai sekarang udah mega ya. Dari frekuensi ini kita bisa menentukan periodenya ya. T sama 1 per F. Dimana periode ini ada T1 dan T2. T1 adalah waktu kondisi atau waktu on. T2 adalah waktu off. Dan duty cycle atau D atau K itu perbandingan dari T on dibagi periode atau T on dikali frekuensinya. Nah, besar tegangan output rata-rata itu V output sama dengan K dikalikan P sumber atau F kali T on atau T on per T kali P sumber. Nah, gitu ya. Ini sangat simpel kan. Jadi V output sama dengan duty cycle dikalikan P sumbernya, sama-sama DC-nya. Nah, berikutnya
tipe book sudah. Kita akan langsung ke contoh soal ya. Nah, contoh soal dulu lah. Ini misalnya ada sebuah sistem DC Chopper jenis book dengan beban R 10 ohm dengan inputnya 220 volt DC. Pada saat chopper on terdapat tegangan jatuh PCH P-chop 2 volt. Target choppingnya 1 kilo, duty cycle-nya K 50 ya. Dan 80% ya. Ditanya berapakah tegangan output rata-rata, tegangan output efektifnya RMS, kemudian daya dan efisiensi chopper, kemudian tahanan input efektif dilihat dari sumber. Tentukan waktu konduksi T-on dan T-off dari kedua nilai K tersebut. Nah, tinggal dimasukkan aja rumusnya. Jadi rata-rata itu K-nya dikali 220 minus 2. Ini minus 2 itu karena ada ininya 2 volt tadi ya. Tegangan jatuh pada chopper. Biasanya ini dianggap 0, tapi nggak apa-apa, kita masukin. Jadi tegangan outputnya tinggal 109. Ini diambil K-nya yang 50%. RMS-nya tinggal masukkan ke rumus K kuadrat ya, dikalikan tegangan input tadi ya, yang setelah dikurangi ini chop ini. Nah, ini tegangan yang dapat diukur oleh voltmeter. Jadi efektifnya lebih tinggi ternyata daripada rata-rata ya. Dan P-out-nya dikalikan aja, ini harusnya kuadratkan ya, itu tegangan kuadrat bagi R. Ini output, inputnya dikalikan lagi, ini rumus ini, K kali VS min VCH per R. Oke, sehingga efisiensi diperoleh 99,09%, cukup tinggi ya. Kemudian resistasi input R bagi K 20 ohm. Nah, kemudian untuk K 50%, T-on sama T-off karena sama ya. Ini 0,5 milisekon. Jadi K itu tadi kan T dibagi periodanya ya. T-on dibagi periodanya. Itu K-nya. Periodenya kan 1. Periodenya 1. Nah, 1 kHz ya. Jadi periodenya 1 milisekon. 1 per F. 50% T-on-nya 0,8 milisekon. T-off-nya tinggal dikurangi. Oke, saya pikir untuk tahap awal sampai sini dulu ya kuliah chopper. Langsung saja ke soal kuis ya. Soal kuis saya ambil dari sini juga. Nah, ini ya. Oke. Ini ada soal kuis. Diketahui PS-nya 12 volt, duty cycle-nya 0,25, frekuensinya 25 kHz ya. Tentukan tegangan outputnya ya. Dan rivalnya, kemudian arus puncaknya, kemudian ripple tegangan pada kapasitor. Jadi ripple-nya ada jenis, ada ripple pada induktor, ada ripple pada kapasitor. Oke, saya pikir sampai dulu Anda jawab kuis ini. Kalau tidak mengerti, nanti kita akan bahas di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat ya.